Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil proposal usaha kami tentang empek-empek homemade. Latar belakangnya, salah satu ide bisnis kreatif yang sangat menggiurkan adalah bisnis makanan. Usaha makanan adalah peluang bagi para pebisnis untuk meningkatkan ekonomi. Salah satu makanan tradisional yang cukup sederhana, tetapi sangat cocok untuk menjadi makanan konsumsi untuk cemilan bersama keluarga, sahabat, dan orang tersayang. Dan sekaligus merupakan makanan yang juga cukup mengenyangkan adalah empek-empek. Pembuatan makanan tradisional yang khas berasal dari Indonesia ini dilakukan dengan cara yang tidak begitu rumit, tetapi lebih higienis, serta akan dijual dengan harga yang terjangkau, maka tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Visi misi yang kami lakukan yaitu visinya mengembangkan produk makanan yang unik dan unggul dalam segala bidang serta membangun relasi yang baik kepada pelanggan. Misinya yaitu pertama, menjual empek-empek berkualitas dan bermutu tinggi dengan harga yang cocok untuk kalangan anak muda dan semua umur demi kepuasan pelanggan. Yang kedua, mengelola usaha empek-empek sesuai dengan bisnis yang sehat dengan didukung oleh kreatif dan imajinasi seseorang yang sumber daya manusia yang profesional guna mendukung gerakan generasi usaha muda. Yang ketiga, menyediakan dan selalu melakukan inovasi secara berkelanjutan terhadap empek-empek. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang tujuan pendirian usaha empek-empek. Adapun tujuan dari pendirian usaha empek-empek ini, yang pertama yaitu mencoba aktif dalam bidang bisnis dan juga kewirausahaan. Yang mana apabila kita mendirikan suatu usaha, maka kita akan aktif dalam bidang usaha yang sedang kita jalani. Jadi mungkin kita bisa lebih sering sharing tentang bisnis, sering menganalisa mungkin bisnis orang, bagaimana bisnis orang ini bisa berjalan dengan sukses, dan kita bisa mengikuti cara-cara yang sesuai dengan usaha yang kita jalani. Selanjutnya itu ada menambah pengalaman dalam bidang bisnis, yaitu apabila kita mendirikan suatu bisnis, otomatis kita akan menambah pengalaman untuk diri kita sendiri, yang mana mungkin kita bisa menambah pengalaman tentang marketing, tentang cara promosi yang baik, bagaimana cara promosi itu bisa berjalan dengan lancar, dan juga tentang mungkin laporan keuangannya. Selanjutnya yaitu ada tujuannya itu untuk menciptakan keuntungan atau laba, yang mana apabila kita mendirikan suatu usaha, tentu kita akan memperhitungkan keuntungan atau laba yang akan kita dapatkan dari penjualan produk tersebut. Yang terakhir yaitu menjalin relasi dan juga pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran umum usaha empek-empek. Untuk empek-empek sendiri merupakan makanan khas dari Palembang, Sumatera Selatan, yang terbuat dari ikan yang dihaluskan dengan sagu dan beberapa komposisi lainnya seperti telur, bawang putih, penyedap rasa, dan juga garam. Empek-empek tidak hanya diperjualbelikan di Palembang ataupun Pulau Sumatera saja, tetapi empek-empek juga diperjualbelikan di Pulau Jawa, bahkan di pulau lain yang ada di Indonesia. Dan yang kedua yaitu penyajian empek-empek dilengkapi dengan kuah cuko, yang mana kuah cuko ini apabila dinikmati secara aslinya, yaitu dari daerah Sumatera, itu akan menciptakan rasa pedas manis, namun lebih cenderung ke pedasnya. Namun apabila kita memakan empek-empek di luar Sumatera, mungkin di Pulau Jawa, itu kita akan lebih merasakan rasa manis yang ada dalam kuah cuko ini sesuai dengan selera di daerah tersebut gitu. Dalam kuah cuko ini juga dilengkapi dengan irisan timun, yang mana biasanya timun ini akan dipotong kecil-kecil sebagai penambah rasa segar dalam kuah tersebut. Saya akan melanjuti presentasinya. Profil usaha, nama usahanya empek-empek homemade. Alamat usaha, Jalan Beringin 5 Pekanbaru. Waktu operasionalnya mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Aspek pemasaran produk yang dijual adalah empek-empek yang merupakan makanan selingan sehari-hari. Price atau harga per porsi mulai dari 2.000 sampai 10.000. Dengan harga ini sangat terjangkau dan relatif murah. Promosi untuk produk ini dengan mempromosikan dengan secara langsung dan share melalui media sosial, WhatsApp,
Instagram, dan Facebook. Tempat yang dipilih di kampus, kantor, sekolah, dan daerah perumahan yang ditempati. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis peluang usaha. Selama kegiatan untuk memulai usaha, maka hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah dengan mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau pesaing, yaitu melalui analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan dari produk ini adalah bahan baku produk yang terjamin dan higienis, memiliki cita rasa yang lezat dan khas, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam membangun bisnis, menjual produk untuk semua kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu kelemahan dari produk ini. Produknya mudah ditiru, tidak tahan lama. Yang ketiga yaitu peluang. Peluang dari produk ini yaitu proses jual beli lebih mudah dan terjamin tanpa perantara. Banyak diminati oleh banyak kalangan. Yang terakhir yaitu ancaman. Ancaman dari produk ini yaitu adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Nah, untuk slide berikutnya yaitu aspek keuangan. Aspek keuangan yang dibutuhkan sesuai di slide ini bahwasanya untuk bahan baku itu mengeluarkan modal 500.000. Dalam 500.000 itu sudah termasuk bahan baku seperti terigu, tepung kanji, telur puyuh, air, garam, ikan, dan minyak goreng, serta telur. Nah, setelah 5.000 untuk bahan bakunya, ini ada lagi untuk bahan kuahnya, itu bahan cuko. Nah, di sini kita membutuhkan biaya 350.000. 350.000 itu sudah termasuk asam jawa, gula jawa, cabai, bawang, dan udang atau ebi. Nah, untuk lain-lainnya kita membutuhkan itu sejumlah 150.000, sehingga total modal yang dibutuhkan untuk usaha ini adalah 1 juta rupiah. Nah, untuk perhitungan keuntungannya, nah harga jualnya itu dimulai kita hitung genapnya itu 4.000 dengan 250 hasil pembuatannya. Nah, 4.000 dikali 250.000 itu sejumlah 1 juta. Nah, untuk yang harga jual yang porsi 10.000 itu kita membuat produksi 50 dalam bentuk pempek kapal selam ya. Nah, itu dengan totalnya 500.000, sehingga dapatlah hasil penjualan itu 1.500.000. Maka laba yang bersih kita terima itu sejumlah 500.000 rupiah. Nah, untuk slide berikutnya ini kami tampilkan produknya, yaitu hasil dari produknya ada pembagian di gambar tersebut. Ada untuk satu piecesnya yang satuan itu dengan harga 2.000. Nah, untuk yang ada di gambar kedua itu kita bisa lihat untuk harga 5.000 itu isinya 3. Nah, untuk yang harga 10.000 itu dengan isi yang 6. Nah, untuk slide berikutnya kesimpulan yang dapat kita ambil dari usaha ini, yang pertama, membuat produk yang bermanfaat, berkualitas, dan laku dijual dengan harga pesaing. Kedua, membuat produk semenarik mungkin serta inovasi dari jenis ikan. Bisa kita bedakan ikan apa saja. Yang ketiga, membuat produk lebih cepat dan lebih murah. Keempat, memilih dan menentukan wilayah pemasaran yang menguntungkan. Sekian presentasi atau hasil dari proposal kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.